Shalom saudara dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Kita sudah masuk di ayat yang ke-19, saudaraku. Ini cukup sulit ayat ini, tapi kita akan belajar pelan-pelan sehingga kita dapat maknanya ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru, kemudian dalam bahasa Inggrisnya. Berbunyi demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Dalam bahasa Inggrisnya yang saya Indonesiakan, dan mereka yang dari tanah selatan ini tanah Negeb, akan memiliki pegunungan Esau. Dan mereka dari tanah datar akan memiliki Filistin. Dan mereka ini tanah datar, akan memiliki daerah Efraim dan Samaria. Dan Benyamin akan memiliki Gilead. Ya ini cukup sulit ya ayat ini ya, karena ada beberapa daerah juga dan saling memiliki, saudaraku. Tanah Negeb memiliki pegunungan Esau, tanah datar memiliki Filistin, juga memiliki Efraim, Samaria, ada Benyamin memiliki Gilead. Cukup sulit, tapi coba kita lihat satu persatu ya. Ini cerita tentang apa? Ini lebih lanjut lagi, diceritakan mengenai kehancuran Edom pada ayat 19 ini. Yaitu orang-orang yang dari tanah selatan atau tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Nah, kita bahas dulu ayat ini, kalimat ini. Siapa tanah Negeb ini, tanah selatan ini? Ini adalah wilayah Yehuda sebelah selatan. Dahulunya tanah Negeb ini wilayah Kanaan. Bilangan 3 ayat 29. Tapi saat Israel sudah menguasai tanah Kanaan, maka tanah Negeb menjadi wilayah Israel. Itu Yosua 11 ayat yang ke-16. Tanah Negeb ini merupakan daerah padang gurun. Itu di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 16, Yesaya 21 ayat 1. Jadi sesuai namanya Negeb, yaitu bahasa Ibraninya kering. Nah, bisa juga disebut tanah kering. Nah ini. Nah tetapi saudaraku, tanah kering ini mempunyai janji Tuhan nanti akan memiliki pegunungan Esau. Ini daerah tanah kering. Tapi jika berada di tangan Tuhan, bisa memiliki pegunungan. Lihat ini janjinya luar biasa ya. Apa artinya ini? Walaupun mungkin sumber daya kita terbatas, kita tanah kering, kita nggak punya kemampuan finansial besar, kita mungkin pas-pasan dalam IQ, tapi kita cinta Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita berada di pihaknya Tuhan, maka kita bisa mengalahkan orang-orang yang sombong, pegunungan-pegunungan yang gede-gede itu bisa dikalahkan oleh orang-orang yang cinta Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28 dikatakan orang-orang bodoh itu dipakai Allah untuk mengalahkan orang-orang pintar. Loh, kok bisa? Karena pintar bodoh ini sama di depan Allah. Bayangkan, kita punya satu, tapi bersama tak terbatas. Dibandingkan kita punya 1000 tanpa tak terbatas. Banyak mana? Ya banyak. Satu tapi punya tak terbatas. Karena satu ditambah tak terbatas menghasilkan tak terbatas. Tapi kalau 1000, ya tetap 1000. Bayangkan, ini saudara, tanah kering memiliki pegunungan Esau. Esau semua begitu sombong. Kita bisa lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Saudara bisa pelajari The Secret of Obaja ini, ulangi lagi. Dari ayat 1 sampai saat ini, ulangi. Kalau nggak mengerti, pelajari lagi. Ini Esau begitu sombong. Tapi pada saat dia melawan tanah Negeb, yang sumber dayanya begitu terbatas, tanah kering, daerah padang gurun, loh, bisa kalah. Kenapa? Karena memang orang-orang sombong akan direndahkan Tuhan. Jadi tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Tanah Negeb yang bersama Tuhan, tanah kering yang bersama Tuhan, tanah padang gurun yang bersama Tuhan, sumber daya terbatas, bisa dipakai Allah untuk bisa berprestasi, untuk bisa jadi berkat, untuk bisa membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini saudaraku,
Maka dari itu jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan kesombongan, sumber daya sendiri. Saya punya backingan kuat, saya pasti menang. Oh tidak. Kalau Tuhan tutup pintu, siapapun tidak bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu, orang sederhana pun bisa masuk. Ini saudaraku. Yang penting ayat 17-18, ayat 17 berada di pihak Tuhan. Jadi bagian keempat ini keluputan hanya di Sion. Hanya orang-orang yang di pihaknya Allah yang mempunyai kekudusan dan kebebasan sejati itu akan mengalahkan. Dipakai Allah untuk berprestasi, dipakai Allah menjadi bintang-bintang di dalam dunia ini, saudaraku. Ya, ini kalimat pertama, pengertian yang pertama tentang tanah Negeb. Kemudian ada janji lagi, yaitu tanah datar akan memiliki Filistin. Tanah datar ini tidak disebutkan daerah mana. Ya, kalau dalam terjemahan baru orang-orang daerah bukit, tapi dalam bahasa Inggrisnya day of the plain, ya, itu akan memiliki Filistin. Nah, ini tidak disebutkan daerah mana, tapi yang jelas tanah datar ini mampu mengalahkan Filistin. Nah, kita tahu bangsa Filistin ini dengan Israel terus-menerus ada peperangan saling berebut wilayah. Tapi justru yang memiliki adalah daerah tidak dikenal. Jadi kan sejarahnya kan Filistin sama Israel ini saling berperang untuk berebut wilayah. Tapi justru memiliki Filistin bukan Israel loh. Yang justru memiliki Filistin bukan Filistin sendiri, tapi daerah tanah datar. Ini tidak disebutkan, saudaraku, tanah datar daerah mana. Hanya disebut tanah datar. Filistin ini lambang kedagingan yang harus ditumpas. Ini lambang Filistin. Artinya apa di sini, saudaraku? Orang-orang yang tidak dikenal, mungkin tidak dianggap, tetapi justru menjadi pahlawan-pahlawan Allah karena mempunyai apa? Mempunyai kemenangan atas dosa, atas daging, atas dunia. Sedangkan orang-orang yang berprestasi namanya terkenal, tapi simpan dosa, simpan pornografi dalam hidupnya, simpan perjinahan dalam hidupnya. Dari luar tak kelihatan. Justru Allah akan hukum. Justru gak dipakai Allah. Justru afkir. Tapi orang-orang yang gak dikenal, mungkin di gereja cuman pendoa, gak kelihatan, tapi sungguh-sungguh berdoa, tapi sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengalahkan kedagingannya, mempunyai kemenangan atas dosa, atas keduniawian. Dia menang semua. Ini akan dipakai Allah. Inilah generasi tanpa nama yang disebutkan dalam Yeskiel 37. Terbentuk pasukan tanpa nama, tapi dipakai Allah menjadi tentara untuk melawan Filistin, melawan kedagingan, melawan keduniawian, untuk menggenapi rencana Allah dalam dunia ini, saudaraku. Oleh karena itu, kita dalam melayani Tuhan itu bukan unjuk gigi. Yang penting unjuk Tuhan, berada di pihak Tuhan, berada di dalam gunung Sion, di dalam kedagingan, di dalam kebenaran dan kebebasan, kekudusan Allah. Justru kita harus semakin kecil, biar aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bila hanya Yesus saja disembahku di tempat paling belakang, Yohanes 3:30. Ini yang penting. Hal yang penting dalam pelayanan bukan nama, tapi penyelesaian rencana Allah. Percuma kita punya nama besar, tapi yang diselesaikan kecil. Lebih baik tak punya nama, tapi yang diselesaikan banyak. Karena yang nama gak punya nama gak ada artinya. Yang penting dikenal Allah. Ini saudaraku ya, kalimat yang kedua ini. Waktu saya belajar ini, saya semangat saudaraku. Ini tanah datar loh. Bisa menjadi berkat loh. Luar biasa. Hal yang penting ini bukan pelayanan dengan nama yang terkenal. Sebagian orang mungkin sibuk cari nama, tapi sebagian orang sibuk cari Tuhan. Justru orang-orang sibuk cari Tuhan itu akan menyalip orang-orang yang sibuk cari nama. Matius 19 ayat 30. Generasi tanpa nama akan menggenapkan rencana Allah. Jadi jangan khawatir, kok saya gak dapat pelayanan ya, pelayanan saya kok cuma pendoa, pelayanan saya kok cuma besuk orang sakit. Hei, saat saudara dengan setia melayani Tuhan,
saudara bisa mendapatkan kemenangan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ini saudaraku, orang-orang tanah datar memiliki tanah Filistin. Sederhana, tapi punya firman Tuhan begitu limpah. Tapi dokter firman Alkitab, justru dia memutarbalikkan Alkitab. Saya melihat, kenapa? Ini pelajar sekolah, saya nggak mendiskreditkan orang sekolah Alkitab. Saya sendiri juga sekolah Alkitab. Tapi ada sebagian orang yang sekolah Alkitab hanya untuk gelar, hanya untuk karir. Tapi sebagian orang belajar firman Tuhan secara sederhana, dari pembaca firman Tuhan, belajar dari pendetanya, dari gembala sidang. Justru dia bisa mengerti rencana Tuhan, mengerti firman Tuhan yang dalam-dalam. Dan dia waktu bagikan ke orang lain berubah, orang lain bertobat, orang lain disegarkan. Justru orang-orang yang sekolah Alkitab tapi cuma gelar saja. Pada waktu khotbah gak ada powernya. Ini saudaraku ya. Jadi yang penting bukan nama, yang penting Tuhan. Yesus di nomor satukan. Ini Allah akan memakai orang-orang generasi tanpa nama untuk kemuliaan Allah yang besar. Asalkan mau dipakai Allah. Bukan mampu, tapi mau. Orang yang mau. Tapi saya lemah Tuhan. Saya mesti kalah di bidang kelemahan ini, segi hidup ini. Tapi saat kita sandar sama Tuhan, ampuni Tuhan. Saya mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan, dalam nama Yesus. Justru Allah akan pakai anugerah Allah cukup untuk membuat kita bisa mengalahkan Filistin, mengalahkan kedagingan, mengalahkan keduniawian, mengalahkan dosa. Ya, nah kemudian saudara, orang-orang tanah datar kan dikatakan di sini mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang tanah datar. Ini ada janji lagi untuk mereka, yaitu mereka akan memiliki daerah Efraim dan Samaria. Ini masih kalimat sambungan dari kalimat di atasnya, saudara. Efraim adalah salah satu suku Israel yang namanya dihapus dalam Wahyu 7 ayat 5-8, sehingga tidak dimeteraikan untuk diselamatkan masuk kerajaan 1000 tahun. Demikian juga nama Dan itu tidak ada. Kenapa? Kok Efraim dan Dan ini tidak dimeteraikan Allah? Apakah Allah pilih kasih? Oh tidak. Semuanya ini karena dosa-dosa Dan Efraim itu sendiri, di mana mereka mengizinkan anak lembu emas berada dalam wilayahnya. Pada waktu kerajaan Yerobeam, mereka mengizinkan anak lembu emas didirikan di Dan Efraim. Nah ini, itulah sebabnya kehancuran menimpa Dan Efraim. Dan keturunan Dan Efraim menyembah anak lembu emas itu. 1 Raja-Raja 12 ayat 30, 2 Raja-Raja 10 ayat 29. Nah, coba sekarang kita akan mengerucut pada Efraim dalam kitab Obadja ini. Jadi saya nggak bahas Dan, saya akan mengerucut pada Efraim di kitab Obadja. Suku Efraim adalah suku yang lahir dari Yusuf. Nah, Efraim ini begitu sombong karena mungkin dia merasa bahwa bapaknya ini pahlawannya Israel. Sehingga dia minta dihargai, minta disanjung. Dimulai kapan? Dimulai Hakim-Hakim 8 ayat 1, di mana Efraim tersinggung. Dia tidak diajak berperang oleh Gideon, sehingga Gideon harus merendahkan dirinya dan menyanjung sekaligus meredakan amarah Efraim. Iya toh, bukannya kamu lebih baik dan lain-lain. Hal ini bisa saudara baca dalam Hakim-Hakim 8 ayat 2 dan 3. Kemudian Efraim pada zaman Yefta begitu sombong. Kenapa saya nggak diajak? Wah, sombong, arogan. Yefta memang tabiatnya masih ya awal-awal bertobat, masih punya kedagingannya, akan dilawan sama Yefta. Sehingga hampir punah suku Efraim ini, binasa 42.000 orang. Hakim-Hakim 12 ayat ke-6. Bayangkan. Nah, kita lihat suku Efraim pergerakannya
Dalam bilangan 1 ayat 33 dicatat berjumlah 40.500 orang. Tetapi jangan dalam bilangan 2 ayat 24 tercatat 180.100 orang. Bayangkan peningkatannya ya, begitu luar biasa. Tapi dalam bilangan 26 ayat 37 saat bangsa Israel dicatat kedua kalinya, ada sensus kedua kalinya, suku Efraim menurun. Sisa cuma 32.500 orang. Dari 40.000 naik 180.000 turun 32.000. Nah, jumlah suku Efraim yang binasa pada zaman Yefta 42.000 orang. Jadi kemungkinan besar, ini tafsiran, kemungkinan besar sisa suku Efraim hanya sisa sedikit. Saya nggak tahu sisa berapa, mungkin sisa ribuan orang. Sedikit. Kenapa? Suku yang pertumbuhannya bagus bisa hancur sisa sedikit ribuan orang. Ini tafsiran saya karena berdasarkan angka-angka yang saya baca di beberapa ayat, saudaraku. Kenapa? Inilah akibat orang sombong. Orang sombong akan mengalami hukuman yang dahsyat, direndahkan. Riwayat Efraim disimpulkan dalam Hosea 13 ayat 1-2. Dia diangkat-angkat di Israel sehingga jadi sombong. Ditambah dengan menyembah Baal sehingga suku Efraim ini binasa. Hosea 13 ayat 3. Akibat dari semuanya ini, wilayah Efraim diberikan kepada orang-orang tanah datar. Karena kecil wilayah Efraim. Dari 40.000 sekian jadi 180.100 turun jadi 30-an ribu. Terus mungkin meningkat lagi kan zaman Yefta mati 42.000. Ya peningkatannya mungkin sekitar segitu. Ya mungkin sisa ribuan orang. Tapi tanahnya besar. Jadi dipotong sama Tuhan. Dikasihkan ke tanah datar. Apa pelajaran buat kita saat ini, saudara? Orang yang terdahulu percaya Tuhan, umat Tuhan, mungkin terkenal, mungkin disanjung, mungkin punya kehebatan, punya karunia. Dia mungkin punya prestasi-prestasi, mengadakan seminar ini, seminar itu, ngajarkan penginjilan ini, penginjilan itu. Tetapi tidak menjaga kesucian hidupnya. Mungkin merasa jadi Kristen, pasti selamat. Saya sudah jadi gede, saya punya jemaat ribuan, puluhan ribu. Saya sudah punya jabatan tertinggi, saya sudah terkenal, saya sudah banyak pelayanan. Pelayanan saya 30 tahun lebih, banyak. Sehingga menyalahgunakan anugerah Allah untuk melampiaskan hawa nafsunya. Yudas 1 ayat 14. Akibatnya orang-orang ini menjadi yang terakhir, bahkan bisa binasa seperti Efraim jika tidak bertobat. Matius 7 21-23. Tuhan, saya yang punya YouTube, punya kanal YouTube, subscribernya jutaan. Saya yang naburkan firman, banyak orang bertobat. Tapi kenapa kok saya gak masuk surga? Ya karena kamu gak menjaga kebugaran rohani, gak menjaga pertumbuhan rohani. Tampak di luar bagus, tapi dalamnya brengsek, dalamnya sampah, dalamnya penuh dengan dosa. Ini saudaraku, orang-orang dari tanah datar ini yang tidak terkenal, mungkin baru bertobat, mungkin ya dia pelayanan sekedarnya saja, kecil, pelayanan asyur, mungkin pelayanan doa, tapi sungguh-sungguh setia. Dia mengerjakan dengan setia. Justru orang-orang seperti inilah yang akan menjadi yang terdahulu. Mereka lah yang justru akan dipakai Allah untuk menggenapi rencana di akhir zaman. Jadi tanah-tanah datar ini luar biasa loh. Yang penting bukan nama, sekali lagi. Yang penting Tuhan di dalam kita. Yang penting kesucian hidup kita di pihaknya Allah. Ada kebebasan rohani, di mana kita bebas dari dosa, hidup dalam pertumbuhan rohani, kesucian ilahi. Kita akan dipakai Allah untuk mengalahkan Filistin, kedagingan, keduniawian. Kita juga akan memiliki daerah Efraim yang dulu kecil. Kita justru diberikan kemuliaan besar. Efraim dulu besar, jadi kecil. Yang dulu terdahulu jadi kemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Siapa yang membuat semuanya ini? Allah tidak menentukan. Allah melihat, saudaraku, manusia, orang ini mau bertumbuh dekat Allah, Tuhan Allah akan tambahi. Orang mempunyai akan ditambahi terus. Tapi yang tidak mempunyai kesucian, yang tidak mempunyai kerinduan,
ya akan diambil apa yang ada padanya. Itu ayatnya di mana saudaraku ya? Yang terdahulu. Mempunyai diambil. Itu saya dapat nemu lagi ayat ini saudaraku. Nah ini ya, Matius 25 ayat 29. Siapa yang mempunyai ketaatan, kerendahan hati, kesucian akan terus diberikan sumber daya oleh Allah untuk semakin bertumbuh dan menggenapi rencana Allah. Tetapi yang tidak mempunyai hal-hal ini, apa yang sudah dipunyainya akan diambil. Sudah dipunyainya akan diambil daripadanya. Ini peraturan Allah saudaraku ya. Matius 25 ayat 29. Wah, dapat lagi, saya tambah lagi. Dapat lagi, saya tambah lagi saudaraku. Ini indahnya. Saat saya belajar firman, saya tulis, saya khotbahkan, ditambah lagi, saya tulis lagi, saya khotbahkan lagi, ditambah lagi saudaraku. Nah, jadi yang terdahulu jadi yang terakhir, yang terakhir jadi yang terdahulu. Itu kita yang memilih. Saudara mau jadi apa dalam hidup ini? Saudaraku ya. Nah, kemudian tanah datar ini, masih di tanah datar itu akan mendapatkan juga daerah Samaria. Nah, kota Samaria itu terletak di wilayah Israel. Ini wilayah pegunungan yang dinamai oleh Raja Omri pada saat dia membeli gunung Samaria pada orang yang bernama Semer dengan bayaran 2 talenta perak, 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Kemudian Omri dikuburkan di kota tersebut, 1 Raja-Raja 16 ayat 28. Samaria ini merupakan ibu kota bangsa Israel atau yang disebut juga sebagai Efraim. 1 Raja-Raja 16 ayat 29, Yesaya 7 ayat 9. Sudah bisa baca ayat-ayat itu sendiri saudaraku. Sedangkan Yerusalem adalah ibu kota bangsa Yehuda saat mereka terpecah menjadi 2. Nah, kita lihat lagi di Samaria ini saudaraku ya. Kota Samaria banyak dipakai untuk upacara pengorbanan kepada Baal atau Allah lain selain Tuhan Allah ya. 1 Raja-Raja 13 ayat 32, 1 Raja-Raja 16 ayat 32, 2 Raja-Raja 13 ayat 6, 2 Raja-Raja 23 ayat 19. Tapi justru banyak nabi-nabi besar berada di Samaria. 2 Raja-Raja 17 ayat 13, Elisa 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Raja pertama yang memerintah adalah Yerobeam bin Nebat. Sedangkan raja terakhir yang memerintah di Samaria adalah Hosea bin Elah. 2 Raja-Raja 17 ayat 1. Sekali lagi ayat-ayat ini saudara baca sendiri di rumah. Total ada 20 raja yang memerintah di Samaria. Sampai akhirnya karena sampai waktunya Tuhan tidak bertobat, murka Tuhan membuang Samaria kepada bangsa Asyur. Membuang Israel kepada bangsa Asyur. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 12 itu saudaraku. 2 Raja-Raja 17 ayat 6 juga. Nah, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya, orang-orang bangsa-bangsa kafir itu. Saat mereka di sana, mereka tidak takut Tuhan, sehingga dilepaskan singa-singa untuk memangsa bangsa tersebut. 2 Raja-Raja 17 ayat 25. Allah izinkan singa-singa untuk memangsa. Kemudian Raja Asyur mengambil imam dari Israel untuk mengajar hukum beribadah kepada Allah. 2 Raja-Raja 17 ayat 27 sampai 28. Sehingga apa? Bercampurlah macam-macam Allah. Allahnya huruf kecil, macam-macam Allah dan pengajarannya. 2 Raja-Raja 17 ayat 29 sampai 31. Di sisi lain mereka beribadah kepada Tuhan menurut cara mereka sendiri. Tapi di sisi lain mereka juga beribadah kepada Allah mereka
sendiri. Jadi begitu rusak saudaraku ya, campur-campur seenaknya sendiri. Ya karena mereka peraturan dibuat-buat sendiri. 2 Raja-Raja 17 ayat 32 sampai 33. Mereka melakukan campuran ini sampai saat ini. 2 Raja-Raja 17 ayat 41. Sehingga orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria dalam Yohanes 4 ayat yang ke-9. Nah, sifat orang-orang Samaria ini sombong. Yesaya 9 ayat 9 mengatakan seperti itu. Mereka merasa besar, tapi keras hati dalam dosa. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 12. Suka membuat peraturan-peraturan sendiri yang di luar firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 13. Suka melakukan penipuan. Hosea 7 ayat 1. Mereka membuat Allah sendiri. Hosea 8 ayat 6. Suka memberontak. Hosea 13 ayat 16. Suka melakukan dosa-dosa. Amos 4 ayat 1. Lihat, dosanya Samaria berat, campuran, begitu najis, saudara. Hal-hal inilah yang membuat Tuhan murka sehingga menghancurkan orang-orang Samaria kepada bangsa Asyur. Ini lambang apa, saudara? Ini merupakan lambang orang percaya yang hidupnya bercampur dengan dunia, seperti halnya Efraim. Tapi Efraim dititik beratkan pada dosa kesombongan dan dosa penyembahan berhala. Sedangkan di Samaria menitik beratkan pada sikap mendua hati. Jadi orang daerah tanah datar akan memiliki Efraim, akan memiliki Samaria. Efraim ini lambang orang-orang sombong yang direndahkan, orang-orang yang terdahulu jadi yang terakhir, dan dia menjadi yang terkemudian. Orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang mendua hati, orang-orang yang bercabang hati, yang bercampur bau dengan dosa, yang hidup ke gereja tapi hidup dalam dosa juga, yang baca Alkitab tapi juga baca pornografi, yang berkata puji Tuhan tapi juga memuji setan. Ini mendua hati. Mereka masih melayanan, mungkin masih menduduki jabatan penting di gereja, tapi hidupnya mendua hati, diam-diam hidup dalam keduniawian. Orang-orang seperti ini juga akan menjadi yang terakhir. Sedangkan orang-orang yang tidak dikenal, generasi tanpa nama akan maju mendahului mereka. Ini saudara, hati-hati. 2 hal, kita akan menjadi yang terakhir. Yang pertama, sombong jadi terakhir. Yang kedua, sikap mendua hati itu akan membuat kita direndahkan juga. Tapi orang-orang setia, generasi tanpa nama itu akan maju mendahului mereka dan mendapatkan kemuliaan Allah. Bahkan tingkatannya akan tingkat yang tinggi-tinggi. Lazarus itu setingkat Abraham, padahal dia cuma apa? Miskin. Bayangkan saudaraku, bayangkan. Dan di ayat 19 saudaraku, ayat yang terakhir, sisa beberapa menit saya akan selesaikan saja saudaraku ya. Ayat 19, dan suku Benyamin akan memiliki Gilead. Di akhir ayat 19 ini ada janji Tuhan untuk suku Benyamin akan memiliki Gilead. Tanah Gilead ini tempatnya suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Bilangan 32 ayat 1. Musa pada awalnya marah kepada mereka 3,5 suku ini. Kenapa mereka tidak mau masuk tanah Kanaan? Tapi karena mereka keras hati, akhirnya mereka diizinkan dengan catatan mereka harus ikut berperang. Bilangan 32 ayat 27. Tapi istri dan anak-anak tetap tinggal di Gilead. Bilangan 32 ayat 26. Nah, Benyamin ini merupakan anak terakhir dari keturunan Yakub dari Rahel. Kejadian 35 ayat 24. Saat Rahel hendak melahirkan Benyamin, dia hendak mati. Rahel memberikan nama Ben-Oni, tapi Yakub menggantinya Benyamin. Arti nama Ben-Oni itu putra kesengsaraan. Mungkin Rahel begitu menderita saat hendak melahirkan anak terakhirnya, sehingga keluar dari mulutnya ucapan yang begitu jelek, kamu itu putra kesengsaraanku, Ben-Oni. Tapi Yakub tidak mau. Yakub menentangnya, diganti. Memang suami istri harus saling menjaga kesucian. Kalau istri salah ngomong, suami harus menetralisir. Mungkin istri dengan emosi mengucapkan kata-kata kutuk, suami yang tahu harus langsung menegur, mencegah, sehingga batal dan Tuhan mengampuni. Bilangan 30 6-8 ini peraturan Tuhan. Mungkin juga suami mungkin marah-marah, omongannya kasar-kasar, ngawur-ngawur, istri harus menentang. Tidak boleh ngawur ini, dalam nama Tuhan ditentang, sehingga Tuhan mengampuni. Kalau tidak, bisa dihukum Tuhan. Harus saling menegur.
Ayat ini memang berbunyi demikian, saudaraku. Tapi bisa berlaku sebaliknya. Suami istri. Bilangan 36:8 memang istri. Tapi juga bisa berlaku sebaliknya. Saling menjaga kesucian. Suami yang lemah dengan menggunakan kata-kata istri menetralisir. Istri lemah, suami menegur. Jadi Yakub tahu bahwa ini nama jelek, ini nama kutuk, ini putra kesengsaraan. Diganti dengan Benyamin, putra tangan kanan. Suku Benyamin dalam Ulangan 33:12 menyebut sebagai kekasih Tuhan, disebut sebagai kekasih Tuhan yang diam dalam Tuhan dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu. Memang Benyamin pernah ada dosa besar dalam Hakim-Hakim 19 ayat 1-30, di mana terdapat orang-orang Dursila yang memperkosa gundik orang Lewi sampai mati. Orang Lewi itu juga sangat keji. Ini Bilangan 19 ayat 1-30 saya akan ceritakan secara garis besar. Suruh bisa baca sendiri peristiwanya, begitu keji. Orang Lewi ini keji. Dia memprovokasi suku-suku lain untuk berperang melawan Benyamin. Bayangkan, gundiknya yang diperkosa oleh suku Benyamin itu, gundiknya dimutilasi. Ini adalah mutilasi pertama yang dicatat di Alkitab, di mana bagian-bagian tubuh itu dibagikan menjadi 12 bagian, disebar di seluruh daerah Israel. Itu di ayat 29-30. Akibatnya, wah, ini memprovokasi suku-suku Israel semua memperangi Benyamin, sehingga Benyamin hampir punah. Yakub Hakim-Hakim 20 ayat 46. Ini merupakan perbuatan dosa yang dihakimi dengan cara berdosa. Suku Benyamin dosa, memperkosa gundiknya dosa, perzinahan dosa, ini percabulan. Orang Lewi juga berdosa dengan memprovokasi suku-suku yang lain, saudaraku. Diprovokasi dan dimutilasi gundiknya ini. Ini dosa besar juga. Dan terjadi pertengkaran akan suku, peperangan atas suku, ini juga dosa. Jadi orang berdosa dihakimi dengan cara berdosa, tetapi juga dibantu pemulihan dengan cara berdosa. Setelah selesai, suku Benyamin tinggal sedikit, ya kan? Terus akhirnya apa? Yesus culik aja perempuan-perempuan dari suku-suku, dari mana? Dari perempuan orang kafir kalau nggak salah, saudaraku. Hakim-hakim itu sudah bisa baca sendiri ya. Waktunya nggak cukup ya. Hakim-hakim ya 21 itu sudah bisa baca itu kelihatan itu ya, mencarikan istri, menculik perempuan-perempuan Silo. Itu kan orang berdosa dihakimi dengan cara berdosa dan dipulihkan dengan cara berdosa. Rusak semua. Ini apa? Karena gak ada pemimpin, gak ada gembala. Maka semua orang berbuat benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Saat ini kita mempunyai pemimpin yang tertinggi, yaitu Tuhan, melalui firman Tuhan. Itu harus ditaati. Juga pemimpin-pemimpin rohani itu juga harus ditaati. Ibrani 13 ayat 17. Lihat, suku Benyamin pernah ada kejatuhan di situ. Memang suku Benyamin ini termasuk suku yang pandai berperang. Mereka sanggup melontarkan batu dan panah dengan tangan kanan dan tangan kiri. Luar biasa, mereka begitu pandai berperang. 1 Tawari 12 ayat 2. Lewat berjalannya waktu, suku Benyamin ini mulai menunjukkan pertobatannya. Walaupun Saul berasal dari suku Benyamin, tapi dia tahu mana yang benar. Sehingga suku ini tidak memihak kepada Saul, tapi memihak kepada Daud. Selain itu, suku Benyamin merupakan suku yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia tidak ikut-ikutan suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Pada akhirnya, suku Benyamin termasuk dalam suku yang dimeteraikan dalam Wahyu 7 ayat 5-8. Lihat, apa pelajaran semuanya ini? Dia awalnya putra kesengsaraan, diganti jadi putra tangan kanan. Tapi dia punya kejatuhan yang begitu dalam sekali. Tapi dia punya pertobatan yang sungguh-sungguh. Apa pelajaran dari semuanya ini? Suku Benyamin dipulihkan karena dia bertobat sungguh-sungguh. Ketika dia sudah bertobat sungguh-sungguh, Tuhan memberikan warisan Gilead kepada mereka. Kenapa? Agar suku-suku Gilead bisa ada yang mau masuk tanah perjanjian. Ini lambang orang-orang
sudah dipulihkan Tuhan, sudah berada di pihak Tuhan, diberikan tanggung jawab untuk mengajak saudara-saudara seiman yang lain untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk bertobat juga, masuk dalam rencana Allah. Di sini kita melihat bahwa pertobatan adalah langkah terbaik saat seseorang berdosa. Seperti Benyamin ini, dia bertobat. Jangan seperti Edom yang keras hati dalam dosa sehingga binasa kekal di neraka. Setelah kita bertobat, Allah inginkan kita juga menjadi berkat dengan mengajak saudara-saudara kita yang lain yang masih mendua hati, yang sombong, yang tidak sungguh-sungguh, sama-sama sungguh-sungguh dalam Tuhan, termasuk juga orang-orang yang tidak kenal Tuhan, diajak masuk dalam rencana Tuhan. Ini saudaraku ya, ini sedikit dari dari Obadja 1 ayat yang ke 19. Memang sangat panjang saudaraku, tapi memang pengertiannya begitu dalam. Saya sendiri untuk motong juga sulit. Akhirnya saya jadikan satu video ini saudaraku. Tanah Negeb memiliki pegunungan Esau, tanah selatan, tanah padang gurun, tanah kering. Luar biasa, punya pegunungan. Tanah datar, tanpa nama, gak terkenal, gak tahu. Justru bisa menang atas dosa, kedagingan atas dunia, menang atas Filistin. Justru akan memiliki Efraim, orang-orang sombong akan direndahkan, dia jadi yang terdahulu. Akan memiliki Samaria, orang-orang yang mendua hati akan direndahkan, dia menjadi yang terdahulu. Benyamin yang dulu memang baik, tapi hidup dalam dosa terjerumus, tapi untung puji Tuhan gak sampai binasa, dia bisa bangkit dan dia dipulihkan. Dan saat dia dipulihkan, dia mengajak banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini tugas kita. Kita sudah bertobat, diselamatkan, ajak banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan ini kenapa kok ada ayat ini? Ini untuk menunjukkan kontras dengan Edom. Edom sombong direndahkan. Edom yang begitu angkuh jadi dihancurkan. Dia nggak mau bertobat. Beda dengan Benyamin, bertobat diangkat. Dia dihancurkan, tidak mau bertobat, binasa kekal di neraka. Oke saudaraku, sekian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.